Shalom saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar? Philadelphia, Kasih persaudaraan kasih persaudaraan. kita lakukan. Haleluya. Saat ini kita mau sama-sama datang di hari Minggu yang indah ini. Di bulan yang awal ini. Kita mau datang kembali kepada Tuhan saat ini. Kita mau menerima kuasa yang baru dari Tuhan. Saya mau undang saudara-saudari saat ini untuk bangkit dari tempat duduk saudara masing-masing. Say hi ke orang di sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Mungkin memang itu keluarga saudara, tapi tetap meskipun tiap hari udah ketemu, hai apa kabar? Aku mengasihimu. Kamu mengasihi aku enggak? Awas enggak ya? Oke, saudara, kita mau sama-sama sekarang menyanyikan Kami Terima Kuasamu di bulan yang baru ini. Haleluya. Men, kita mau bertepuk tangan sama-sama untuk Tuhan saudara. Haleluya. Katakan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Katakan mengangkat pujian bagimu. Kita bait kudusnya. Kami bait kudusmu. Katakan sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Amin. Katakan mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu Tuhan. Kami bait kudusmu. Amin. Sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Katakan kami terima kuasamu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Nyanyikan ini dengan sukacita pada Tuhan. Kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Mari sambut bulan yang baru dengan rasa syukur pada Tuhan. Terima kuasanya. Kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus. Katakan mengangkat pujian bagimu. Kita bait kudusnya Tuhan. Kami bait kudusmu. Sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasamu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami katakan di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari kita terima kuasa Tuhan. Philadelphia, kami terima kuasa-Mu Tuhan.
Katakan sekali lagi, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Katakan dengan sungguh, berlari sampai tujuan. Ayo Philadelphia, katakan mendapatkan mahkota. Sekali lagi katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Siap Philadelphia, katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima, amin. Ya Tuhan, di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan sungguh katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, thank you Lord. Katakan Philadelphia, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, kami datang Tuhan. Oh, di hari Minggu ini Yesus, kami ingin membuka ibadah kami pada hari ini dengan menyadari bahwa kuasa satu-satunya adalah dari Engkau, dan kami mau minta dari Engkau saat ini. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali dan angkat tangan saudara. Dengan sungguh kau katakan, dengan sungguh kau katakan, dengan sungguh kau katakan. Bersama kita mau membuka ibadah ini saudara, biar Tuhan Yesus yang boleh hadir dalam ibadah ini. Bukan ibadah yang biasa. Dimanapun saat ini kita berada, kemanapun kita pergi, di situ mujizat Tuhan ada. Begitu juga dengan hari Minggu ini. Angkat tangan kananmu dan tangan kirimu ada di hatimu, dan dengan sungguh kau katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, katakan bersama, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Philadelphia, kau katakan dengan sungguh saat ini, masih dalam posisi duduk, katakan bersama dengan sungguh, bilang, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Tarik kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Bila yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan Philadelphia, dimanapun saat ini Engkau berdiri, saat ini menonton, bilang, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di rumah tanggamu, saat ini mujizat pasti bilang, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kau berdiri dari tempat dudukmu,
Dan katakan dengan sungguh, berdiri dan katakan, bilang, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sembah Dia, muliakan Tuhan. Kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Roh Kudus bekerja, kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan. Angkat suaramu, Philadelphia, angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Biar kami mulai ibadah ini bersama dengan kuasa-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kuasanya membangkitkan. Ayo, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat kata menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat kata menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus. Haleluya. Dari seluruh bumi. Lebih sungguh lagi Philadelphia, katakan, terdengar suara Yesus. Bangkitlah hai saudaraku. Katakan dengan sungguh, bilang, henaklah senjatamu. Katakan, amin. Gereja
cinta telah nyata. katakan Philadelphia. Yesus Amin. Sekarang ini waktunya, majulah. hai pelan Yes, kuasanya atas kita. membangkitkan. Lebih dalam lagi, kuasanya membangkitkan, urapan bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan, membangkitkan, katakan membangkitkan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Saya nggak dengar. Ada sukacita saudara? Amin. Sekali lagi, ada sukacita saudara? Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersiap untuk menerima firman Tuhan. Pada saat kuasa Tuhan bekerja, mujizatnya turun. Pada saat hati kita berteriak meminta Tuhan, kami terima kuasa-Mu yang kami siap untuk bawa di setiap langkah, menjadi kunci kemenangan kami di bulan Agustus ini. Maka kami percaya saat ini itu yang akan kami terima Tuhan. Saudara boleh masih dalam sikap duduk. Bersiapkan hatimu, teduhkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Firman yang akan memimpin kita membuka bulan yang baru ini. Ingatlah saudara bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu punya kuasa yang lebih besar dari segala sesuatu yang kita pikir gak mungkin dalam hidup kita. Tuhan itu punya kuasa untuk mengalahkan segala apa yang boleh terjadi di negara kita, bangsa ini saat ini. Masalah ekonomi, masalah pandemi, Tuhan itu yang punya kuasa. Jadi saudara, kita gak perlu takut. Gak perlu takut bulan Agustus ini, gak perlu takut saudara. Di bulan-bulan ke depan gak usah takut. Karena kita bisa bilang ini sama Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Bilang sama Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Jadikan ini doamu. Philadelphia bilang. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidup setiap kita saat ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan Yesusku terlebih besar. Katakan dengan iman, bilang. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Dengan iman kau katakan. Masih dalam sikap duduk, katakan bersama, bilang. Ku percaya Kau bekerja. Bilang sama Tuhanmu, katakan. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Yesus, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Katakan dengan iman. Mendatangkan
bangkit dari tempat dudukmu, bilang, Kau Tuhan penolongku. Bangkit dari tempat dudukmu, nyatakan siapa Tuhan dalam hidupmu. Yang selalu setia bersamaku. Yes, Lord Jesus. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan, sungguh ku berserah Tuhan. Katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Katakan, kuasa-Mu. Bilang, hanya Kau Tuhan. Katakan, biar kuasa Tuhan turun saat ini. Yes, Jesus. Dia selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubah. Katakan, kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Dan katakan, angkat tanganmu, bilang, kuasa-Mu terlebih. Yes, Jesus, dengar pernyataan iman kami, Tuhan. Oh, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Philadelphia, sekarang kau katakan dengan imanmu, bilang, ku percaya. Yes, biar itu keluar dari mulutmu ke Tuhan. Bilang, Kau bekerja. Bilang, Kau datangkan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, amin. Di hidupku percaya, ku percaya. Kau bekerja, Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Katakan, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Yesus, haleluya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tanganmu, katakan. Bilang sama Tuhan. Dari segala masalahku, dari segala keadaanku. Yes, Jesus. Yes, Tuhan. Amin. Menolong hidup. Yes, katakan dari dalam hatimu, bilang, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Yes, Jesus.
pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin dan amin. Pulihkan hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Gembala silakan ambil alih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Senang ketemu lagi saudara, walaupun saya tidak bisa melihat, tapi roh kita melihat satu sama lain. Selamat memasuki bulan Agustus. Mari kita berdiri, kita katakan tema bulan Agustus adalah begini saudaraku. Hei jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka, berbuat baiklah. Yuk sama-sama. Hei jiwaku, pujilah Tuhan, merdeka, berbuat baiklah. Haleluya. Saudaraku, di bulan kemerdekaan ini, di mana tanggal 17 Agustus tahun 2020, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-75. Puji Tuhan. Saudaraku, kita berbuat baik bukan untuk supaya kita merdeka, tetapi karena kita sudah merdeka, kita harus berbuat baik. Saudara, mari kita hafalkan pernyataan ini, ya. Kita berbuat baik bukan untuk dapat kemerdekaan, tetapi karena kita sudah merdeka, kita harus berbuat baik. Saudaraku, ini sama dengan firman Tuhan, katakan kita berbuat baik bukan untuk mendapat keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Haleluya. Yohanes 8 ayat 36 katakan begini. Yohanes 8 ayat 36, mari kita berdiri dan kita katakan sama-sama. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana kita dapat benar-benar merdeka? Nah, kita harus baca ayat sebelumnya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 katakan begini. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, syarat yang penting untuk benar-benar merdeka adalah kita menjadi murid-murid Kristus. Bagaimana kita dapat menjadi murid-murid Kristus? Ternyata syaratnya sangat mudah tetapi mungkin susah untuk dilakukan. Yaitu firman Tuhan katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama menggunakan kata-kata, jikalau kamu ini berpegang teguh pada perkataan-Ku, barulah dengan sesungguhnya kamu menjadi murid-Ku. Dan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari katakan, kalau kalian hidup menurut ajaran-Ku, kalian sungguh-sungguh pengikut-Ku. Kalau kita hidup berpegang teguh menurut dan tetap dalam firman Tuhan, maka kita disebut murid-murid Tuhan Yesus dan akan menerima dua hal yang penting, yaitu pengetahuan tentang kebenaran, dan yang kedua,
kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Kita semua memerlukan kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Dan untuk itu kita perlu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang pribadi Tuhan Yesus sendiri yang adalah firman. Dialah yang sanggup memerdekakan kita. Dari belenggu ketakutan, dari belenggu khawatir, dari penjajahan dosa, budak dosa yang menyebabkan ketakutan, kecewaan, kepahitan, kelemahan, kemarahan, kemiskinan, perpecahan, perselisihan, kebencian, sakit hati, permusuhan dan lain sebagainya. Kenapa semua ini masih ada dalam hidup orang-orang percaya? Saudaraku, kita memerlukan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, Tuhan memberikan janji. Ibrani pasal yang ke-12, mari kita melihatnya. Bahwa Tuhan memberikan janji bahwa Ia akan menggoncangkan bumi dan langit. Dengan maksud terjadi suatu perubahan. Dikatakan bahwa semua fondasi dasar yang tidak kuat akan tergoncangkan dan akan rubuh. Hanya yang dasar fondasinya kuat tidak akan tergoncangkan. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada di dunia ini yang memiliki dasar yang begitu kuat menghadapi kegoncangan yang Tuhan akan buat dan sedang dibuat di dunia saat ini. Firman Tuhan katakan yang tidak tergoncangkan hanya ada satu, yaitu kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita coba lihat nubuatan firman Tuhan ini dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena kegoncangan-kegoncangan ini dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, firman Allah katakan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, perhatikan pada awal bulan kemerdekaan ini kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 12 yang tadi kita baca. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 yang kita baca tadi itu adalah suatu janji, satu nubuatan yang akan digenapi, pasti akan digenapi, sedang digenapi. Bahwa akan terjadi kegoncangan yang dahsyat. Ya, karena bukan saja bumi yang digoncang, firman Tuhan katakan, tapi langit juga. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca Ibrani 12 tadi, tidaklah menitik beratkan kepada kegoncangan, misalnya kegoncangan bumi ini. Bisa saja yang dimaksud adalah bencana alam yang terjadi, peperangan yang terjadi di mana-mana, masalah kegoncangan politik, budaya, krisis keamanan, krisis ekonomi yang menggoncang seluruh dunia saat ini. Bahkan dua negara tetangga kuat, tetangga kita yang kuat yaitu Korea Selatan dan Singapura sudah mengumumkan negaranya sudah memasuki krisis ekonomi. Atau kegoncangan karena wabah penyakit yang luar biasa saat ini.
pandemi COVID-19 yang menggoncang seluruh dunia. Atau kegoncangan-kegoncangan dari langit. Ada yang menafsirkan bahwa penguasa-penguasa langit yaitu iblis dan seluruh jajarannya telah tergoncang dan jatuh ke bumi. Ada yang mentafsirkan itu bicara mengenai dunia cyber, dunia virtual, internet, artificial intelligence, masalah handphone dan lain-lain yang berbahaya atau kejahatan cyber yang semakin meningkat atau masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pemuda, masalah kerohanian yang tergoncang karena penguasa-penguasa langit yang berjatuhan tadi. Perhatikanlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak meminta kita memperhatikan atau fokus kepada kegoncangan yang sedang terjadi. Tuhan tidak meminta kita perhatikan wabah ini, bencana ini, hal-hal ini. Tidak, saudara perhatikan ayat 28 katakan, Ibrani 12 ayat 28 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Tuhan katakan kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, bingung, tawar hati karena kegoncangan-kegoncangan yang sedang berlangsung. Karena kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tempat yang teguh yaitu kerajaan Allah. Mari kita taruh perhatian kita, pandangan kita, fokus kita justru kepada kerajaan Allah yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita abaikan itu. Yohanes 8 ayat 31 yang tadi kita baca, jikalau kamu tetap tinggal, artinya berpegang teguh dalam firman-Ku, ya, berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Di zaman akhir ini pusat perhatian kita adalah kepada kebenaran yang membebaskan dan memerdekakan kita. Dan pagi ini kebenaran tentang kegoncangan yang ada itu bukan kegoncangannya yang menjadi kebenaran yang kita harus perhatikan. Tetapi kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau begitu di tengah kegoncangan saat ini, yang disebabkan adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan juga krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis sosial, budaya, politik dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Ibrani 12 ayat 28 Tuhan kasih tahu yang kita harus lakukan. Makanya kita harus fokusnya kepada ini. Ini yang harus kita kerjakan. Bukan menganalisa COVID, menganalisa ekonomi, menganalisa masa depan kita. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, perhatikan dua hal yang Tuhan minta. Yang pertama yang kita harus fokus, yang kita harus kerjakan di zaman ini di tengah kegoncangan adalah mengucap syukur. Dan yang kedua adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Filipi pasal 4 ayat 6. Rasul Paulus di tengah-tengah persoalan kegoncangan, di penjara, dipukuli, dihina dan lain sebagainya menuliskan surat. Dan dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Saudaraku, justru saat ini daripada kita fokus kepada COVID yang membawa kita khawatir, kita jadi parnoan, kita keluar sedikit aja takut, kesini saya takut. Fokuslah saudara kepada ucapan syukur. Ucapan syukur akan keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam perjamuan kudus seringkali kami mengutip ayat dari 1 Korintus 10 ayat 16. Dikatakan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Saudaraku, ucapan syukur yang tertinggi dalam hidup ini adalah darah Yesus. Penebusan oleh darah Yesus. Keselamatan yang dari Tuhan. Melebihi ucapan syukur yang lain. Mungkin kita tidak bisa mengucap syukur karena kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Mungkin kita tidak bisa mengucap syukur karena kita mengalami sakit. Kita tidak bisa mengucap syukur karena kita mengalami mungkin di PHK dan sebagainya. Tetapi kalau engkau menaruh ucapan syukur yang paling tinggi dalam hidupmu adalah keselamatan yang dari Tuhan, yang lain itu jadi tidak berarti. Fokuslah kepada ucapan syukur kepada Tuhan. Nyatakan saja keinginan kita, masalah kita dalam doa dan permintaan dan permohonan. Sertai ucapan syukur. Yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan menekankan bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Dia muncul dengan status bukan sebagai Bapa yang baik. Dia tidak muncul sebagai gembala yang agung. Dia tidak muncul sebagai batu karang yang kokoh, tapi dia Tuhan muncul sebagai api yang menghanguskan. Ibadah bagaimana yang berkenan kepada Tuhan di zaman kita. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajar beribadah yang berkenan kepadanya, kepada Bapa, kepada Tuhan, bukan kepada orang Yahudi, melainkan kepada seorang perempuan Samaria yang ditulis dalam Yohanes pasal yang keempat. Menarik untuk dibaca dan dipelajari. Yohanes 4 ayat 19 ayat 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, perhatikan bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan tidak lagi berdasarkan tempat. Bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Pada waktu itu orang Yahudi sangat percaya bahwa Tuhan hanya hadir di Yerusalem. Sehingga orang Samaria dan penduduk bangsa yang lainnya, suku yang lainnya, dia dalam masa peperangan dia membuat tempat ibadah sendiri, membawa korban di gunung yang namanya Gunung Gerizim. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan nanti penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah bukan berdasarkan tempat dan juga bukan berdasarkan tata cara dan upacaranya.
Orang Yahudi menyembah Tuhan itu harus berdasarkan peraturan ibadah yang harus dilakukan. Jadi dia tidak bisa sembarangan menyembah Tuhan begitu saja. Ibrani 9 ayat 1 katakan begini. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ada banyak peraturan-peraturan ibadah. Ayat 10-nya katakan, Ibrani 9 ayat 10, karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Ingat, kegoncangan itu dimaksudkan untuk mengadakan atau menjadikan suatu perubahan, satu pembaharuan. Penyembah-penyembah yang benar yang dicari Tuhan adalah mereka yang menyembah Tuhan. Bukan menyembah berdasarkan tempat, liturgi, peraturan ibadah. Orang-orang aliran Pantekosta dia punya cara menyembah. Orang-orang aliran karismatik punya cara menyembah. Orang-orang Katolik, Ortodok, Advent punya cara menyembah. Punya peraturan ibadah masing-masing. Artinya saudaraku, yang Yesus maksudkan, perkenanan Tuhan bukan Tuhan berkenan karena kita berdoa di satu tempat yang kita anggap tempat yang kudus. Kita berdoa di gereja. Atau kita berdoa dengan tradisi dan peraturan-peraturan yang ada. Kita berdoa dengan pakaian putih. Tuhan berkenan daripada kita berdoa dengan pakaian hijau misalnya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan mencari penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus menekankan dalam Yohanes 4 ayat 21-24 ini, dia katakan begini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Itu bicara tempat dan peraturan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, Tuhan menekankan bahwa kita harus menyembah yang kita kenal. Jadi tujuan ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah kita mendatang, mencari Tuhan yang kita kenal. Tidak ada gunanya kita ibadah di gereja, di tempat yang kita anggap sakral, kudus, kalau kita tidak mengenal, tidak bertemu dengan Tuhan yang kita sembah. Tidak ada gunanya kita mengikuti aturan-aturan, liturgi ibadah, kalau kita tidak mengenal dan bertemu dengan Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu 2 Tawarikh 7 ayat 14 yang sekarang ini menjadi ayat yang digunakan di dalam kegerakan doa khususnya. Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Garis bawahi mencari wajahku. Ini fokus yang kita harus lakukan dalam doa, ibadah kita dimanapun kita berada.
cara atau sikapnya, rendahkan diri kita, berdoa, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan mencari wajah Tuhan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kita yang menolak, kata firman Tuhan. Maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Saudaraku, akhirnya di bulan kemerdekaan ini, di awal bulan ini, mari kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dapat mengenal dan memandang wajah Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapannya, memberi kita hati yang benar, yang suci, supaya dapat memandang Tuhan. Sebagaimana Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah saudara dan saya yang suci hatinya, karena kita akan memandang Tuhan. Kita akan melihat Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdiri dan katakan kembali. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Merdeka, berbuat baiklah. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya kami boleh mengerti bahwa di tengah-tengah kegoncangan saat ini, kami boleh mengucap syukur karena kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami menerima keselamatan yang daripadamu. Kami menerima Roh Kudus yang luar biasa. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu bertemu dengan Tuhan, mencari wajah-Mu yang menimbulkan kehormatan dan ketakutan akan kuat kuasa Allah yang maha kuasa itu. Terima kasih, Roh Kudus, berbicaralah terus kepada seluruh anak-anak-Mu yang mendengar khotbah pada hari ini. Berkati mereka supaya kehidupan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami juga sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saudara, kita berdiri dan siapkan perjamuan kudus saudara. Lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan musik mengalun, mari kita tundukkan kepala. Rasakan kuasa Allah yang besar itu. Di awal bulan yang baru, bulan Agustus, yang seringkali kita sebut juga bulan kemerdekaan negara kita. Tuhan mau kita semua dimerdekakan. Tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi hamba kepada dosa, kepada dunia ini. Seringkali kesalahan kitalah, ikatan-ikatan dosa kitalah yang menyebabkan kita tetap terikat. Mari kita meminta ampun dan memohon Roh Kudus melepaskan kita. Glory, haleluya.
Di awal bulan ini saya sebagai gembala saudara juga meminta maaf kepada saudara sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Apabila walaupun kita tidak ketemu secara tatap muka, tetapi kalau ada perkataan kami, perbuatan kami yang menyakiti hati saudara, kami juga meminta maaf, mewakili juga seluruh keluarga dan pastori. Maukah saudara memaafkan kami? Puji Tuhan, dan biarlah kita juga saling memaafkan. Biarlah kita memasuki bulan yang baru dengan hati yang selalu diperbaharui. Karena darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tangan kita ada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita. Supaya kita jangan terpecah-pecah lagi, tapi kita menjadi satu di dalam Dia. Firman-Nya berkata, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, mari kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala saudara. Di tangan kita ada darah Kristus yang menyucikan kita semua. Firman-Nya berkata bahwa bilur dan darah Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Dimanapun saudara berada, sakit apapun engkau jasmani atau rohani, dengan iman kita meminum darah Yesus dan Tuhan sembuhkan. Darah Yesus juga adalah pusat ucapan syukur kita akan keselamatan dan penebusan oleh darah Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Rasakan kuasanya yang begitu besar dalam hidup saudara. Mari kita nyanyikan sekali lagi, kuasanya yang begitu besar. Biarlah kita alami dan saudara jadi pemenang, jadi orang yang merdeka di bulan Agustus ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak
Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami selama 7 bulan di tahun 2020 ini. Dan sekarang kami berada di bulan yang ke-8, bulan Agustus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Hamba-Mu mohonkan berkat-Mu, diberkatilah, dilindungi, disertai dengan kuat kuasa yang begitu besar bagi kami semua. Kami mendoakan setiap persepuluhan anak-anak-Mu yang dibawa di awal bulan Agustus ini. Sesuai dengan janji-Mu, bukakanlah tingkap-tingkap langit bagi mereka semua. Di masa-masa krisis ekonomi saat ini karena COVID-19, di masa-masa usaha bisnis sedang mengalami stagnan, bahkan menurun, bahkan banyak yang tutup, kami tetap mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Engkaulah yang memiliki berkat dari sorga. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi anak-anak-Mu, sehingga ladang-ladang usaha mereka tidak akan pernah kering dan mereka akan menghasilkan buah, diberikan kecukupan di bulan Agustus ini juga. Tuhan memberkati perusahaan di mana anak-anak-Mu bekerja. Tuhan memberkati segala usaha di mana anak-Mu berusaha. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi, setiap keluarga dari anak-anak-Mu. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari kecelakaan niat hati orang jahat. Dibungkus, dilindungi oleh kasih karunia-Mu. Biarlah anak-anak-Mu boleh melihat pertolongan dan kekuatan kuasa Tuhan dan bertemu dengan Engkau. Mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan sertai anak-anak kami baik yang ada dekat kami di Jakarta, di kota-kota kami atau di luar kota, di luar negeri dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mencari Engkau dan beribadah kepadamu. Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu berkat yang berkelimpahan, di pundi-pundi yang tidak berlobang dan bocor sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan bahkan menyalurkannya. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan kesehatan jasmani dan rohani, sukacita, damai, diberkati dengan kerukunan keluarga, diberkati dengan masa depan yang penuh harapan. Kami percaya di tengah-tengah keadaan sekarang Tuhan sedang membukakan ladang-ladang baru. Terima kasih kalau pada minggu ini Tuhan akan memulai cabang GSPDI di Parung Panjang Bogor. Tuhan pakai pendeta pembantu Amos, Lahagu dan Ida. Pakai mereka untuk menjadi pionir yang mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di daerah sana. Lengkapi mereka dengan kuat kuasa dari sorga. Berkati seluruh tim pelayanan di sana dengan urapan dan musisat dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, memberkati pemerintah kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa kami. Dan Indonesia boleh keluar menjadi bangsa yang kuat. Menjadi bangsa yang bisa bertahan di tengah-tengah goncangan ini. Berikan kesehatan, hikmat, kemampuan kepada Bapak Presiden dan seluruh wakil-wakilnya, seluruh kabinetnya. Terima kasih Bapak. Kiranya kemurahan-Mu yang besarlah kami harapkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Minggu depan kita masih ibadah dengan live streaming begini. Tetapi kita akan melihat
kalau PSBB transisi yang baru diperpanjang lagi sampai ke tanggal 13 Agustus ini tidak diperpanjang lagi, kita akan mulai ibadah di gereja kita pada minggu ketiga. Dan kita doakan supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih kepada saudara semua yang tetap setia mengikuti ibadah di rumah masing-masing, dan saya percaya Tuhan sedang bekerja. Selamat juga karena kita sudah memulai gereja GSPDI di Parung Panjang di daerah Tangerang Bogor sana, saudaraku. Perbatasan Tangerang dengan Bogor, dari BSD Legok ke arah Parung Panjang sana. Saudara Amos Lahagu dan Ida yang memulai merintis beberapa tahun yang lalu, dan sekarang mereka sudah dilantik menjadi pendeta pembantu untuk memulai pengembalaan di daerah sana. Puji nama Tuhan, justru di tengah-tengah COVID Tuhan membuka caranya dengan cara yang ajaib, pelayanan pekerjaan dan perluasan pekerjaan Tuhan di daerah Parung Panjang sana. Puji Tuhan. Mari kita tetap semangat, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada pada waktunya. Kita berdiri, kita katakan, kami memuji kebesaran. Tangan iman saudara untuk menerima berkat. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati para pelayan yang melayani dalam ibadah minggu ini. WL, singer, para pemain musik, sound system multimedia, bahkan seluruh yang melayani kiranya menerima berkat yang khusus di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan mereka. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. In Jesus name, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Silakan duduk bersaat teduh. Tuhan beserta, merdeka, berbuat baiklah. Sampai ketemu hari Rabu, hari Kamis ada ibadah doa, ibadah pujian dan firman. Haleluya.